Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin mengecek kesiapan kalian. Bisa dengan penyesuaian meja belajar atau mungkin tabel belajar sama di bawah, silakan coba dibuang. Silakan dibuang dulu, nggak apa-apa. Oke, jadi setelah kalian mengecek persiapan, silakan bisa dibuka dulu untuk berdoa. Jadi ketua kelas silakan Mas. Ya silakan Pak Hermas, ketua kelas bisa siapkan doanya. Bersiap, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, saya ingin menanyakan kabar kalian lebih lanjut dengan apakah kalian bahagia hari ini? Ya. Yang bisa bahagia, yang bahagia bisa angkat tangan coba. Siapa tahu bisa berbahagia? Gak ada sama sekali. Jadi saya harap dengan pembelajaran yang akan dimulai ini, saya berharap bisa teman-teman semuanya bisa bahagia juga, dan juga bisa mendapat ilmu baru dan wawasan baru dari pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Jadi kesepakatannya untuk pembelajaran, selama pembelajaran saya ingin teman-teman semuanya menggunakan handphone sebagai fungsi dan alat yang bermanfaat. Jadi tidak hanya sebagai untuk bersenang-senang. Dan juga untuk yang lain silakan jangan mengobrol ya. Kalau misalkan mau mengobrol silakan untuk mengobrol yang bermanfaat seperti materi pembelajaran atau tugas-tugas. Oke, setuju? Setuju. Yakin? 100%? Ya? Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai teknik negosiasi lebih lanjut dengan mempresentasikan. Kemarin kan kalian sudah belajar menulis teknik negosiasi ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk berbicara atau mempresentasikan teknik negosiasi. Untuk yang pertama, seperti biasa kita ada capaian pembelajaran. Mungkin kita bisa lewati ya, kemarin sudah disampaikan, ya kan? Ya. Oke. Dan untuk tujuan pembelajaran untuk mempresentasikan teknik negosiasi. Ada yang mau bacain? Ada, silakan. Udah silakan ini mari. Pembelajaran Ya. peserta didik mampu mempresentasikan teks negosiasi dalam bentuk naratif dengan bermain peran secara aktif dan kreatif. Jadi tahu maksudnya apa? Ya. Jadi saya harap dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini, nanti kalian bisa mempresentasikan teks negosiasi dalam bentuk naratif dan bermain peran secara aktif dan kreatif. Jadi kurang lebih saya kasih spoiler. Jadi nanti kalian akan membuat teks negosiasi dengan berbentuk narasi atau naratif atau cerita, dan membuat video atau mempresentasikan dengan kreativitas kalian sendiri. Oke? Oke. Semangat dong, mau pas bikin lagi. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan tematik, saya menyampaikan kemarin kira-kira sudah belajar apa? Nulis teks negosiasi sebelumnya apa?
kemarin atau mungkin yang sebelum-sebelumnya lagi? Struktur? Ya, struktur ada berapa? 4. Kaidah bahasaan juga kemarin ya, belajar ya, gitu ya. Terus juga apa lagi? Kalau jenis teknik bahasa Inggris belum ya? Belum. Oke, jadi sebagai sumber atau mungkin untuk sekarang kalian boleh buka buku paket untuk mengembangkan pemahaman kalian. Jadi kita akan memasuki untuk pertanyaan tematik. Yang pertama, apakah kalian pernah bermain peran? Apakah kalian pernah? Pernah? Bermain peran apa? Drama atau sekedar apa? Misalkan dialog apa? Atau mungkin pernah? Belum? Kalau drama belum pernah ya? Belum di SMP pernah apa belum? Jadi udah pernah ya di SMP ya? Kalau di kelas 1 itu belum ya? Belum ya? Oke. Yang kedua adalah bagaimana bermain peran dalam teknik negosiasi. Kira-kira tahu nggak kalau misalkan bermain peran dalam teknik negosiasi? Tahu kan? Kurang lebih tahu lah paling nggak. Kayak kita kan negosiasi kan membutuhkan apa namanya? Pihak yang terlibat ya kan? Dan pihak yang terlibat ini sendiri kan bisa diartikan dengan peran. Bisa diartikan dengan peran 1, peran 2 itu kan bisa kan? Nah, selanjutnya apa saja langkah-langkah bermain peran? Kira-kira ada yang tahu? Di buku tes ada sih. Coba buka. Mau coba baca dulu 5 menit? Boleh? Oke, silakan coba buka dulu 5 menit. Baca dulu ya di buku tes. Oke, kalian sudah baca mengenai peran. Kira-kira peran itu apa sih? Kalian tahu nggak? Nanti yang sudah dibaca atau yang mau sampaikan, jadi mau. Kira-kira peran itu apa? Ini tinggal baca di sini, pasti belum mau jawab. Ya, silakan. Bermain peran adalah kegiatan memerankan peran karakter atau identitas lain dengan mengubah seseorang, sikap, dan perilaku dari orang atau karakter yang dimainkan. Oke, terima kasih. Jadi kira-kira maksudnya apa? Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Masuk nggak? Apa artinya? Kalau dalam bahasa kalian bisa dipahami nggak? Apa? Kayak cosplay kalian pernah tahu cosplay kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak kita jadi orang lain dari apa karakter kita menjadi karakter orang lain. Kurang lebih seperti itu bermain peran. Dan langkah-langkah untuk bermain peran. Yang pertama adalah mendeskripsikan skenario peristiwa. Maksudnya adalah kita mensimulasikan sebuah peristiwa dengan mendeskripsikannya. Jadi kalau misalkan kita punya peran apa ya, jadi cosplay, jadi apa, hantu. Kira-kira bukan hantu deh, apa ya? Kan ini kan teknik negosiasi ya. Jadi kalau misalkan kita cosplay jadi bos pengusaha, nah misal kita jadi peran pengusaha, kira-kira deskripsinya apa? Pengusaha adalah gimana atau pengusaha itu seperti apa, ya kan? Ya kan? Sekiranya kita harus tahu mengenai peran kita, yang mengenai apa peran yang akan diambil. Seperti kayak tadi apa pengusaha, kita kurang tahu kita kurang lebih harus tahu mengenai pengusaha. Oke?
Yang kedua, mempelajari karakter peran. Nah, setelah kita tahu pengusaha itu seperti apa, kita setidaknya harus mempelajari mengenai contohnya kayak tadi pengusaha itu seperti apa. Kita pelajari dan bagaimana sih misalnya kalau pengusaha kan itu kan biayanya banyak uang ya. Nah, kita kurang lebih bisa dipelajari karakternya sebagai pengusaha. Kita kayak sombong atau banyak uang dan biayanya jalannya juga beda kan, paling enggak kan atau gimana ya. Yang ketiga, menentukan pemeran. Nah, setelah kita sudah tahu mau jadi apa dan seperti apa, kita harus tentukan peran. Siapa yang kira-kira cocok jadi pengusaha? Misalkan, jangan deh, nanti malah jadi beneran. Makanya nanti mau saya kasih tugas. Misalkan saya aja deh, kayak saya itu cocoknya jadi apa? Kira-kira? Selain apa ya? Selain profesi. Jadi ada contohnya, kita contohnya lain kali aja ya. Kurang lebih tahu kan, misalkan menentukan pemeran, tahu ya, paham ya. Dan yang keempat, menata panggung atau latar dan peralatan atau pendukung. Nah, ini ada seseorang yang tugasnya itu sebagai fasilitas atau fasilitator. Dan nanti kalian juga ada tugas seperti itu. Jadi kan kalian kan nanti bermain peran. Nah, ini nanti siapa saja yang mendapat fasilitator, kalian perlu dipelajari untuk bagaimana sih menata panggung atau latar settingan atau latar tempat atau peralatan pendukung yang bisa membuat atau membantu pemeran atau peran-peran yang lain. Misalnya ada peran dokumentasi atau peran editor. Kalian sebagai fasilitator harus membantu. Oke? Dan yang ke berapa itu? 5. Yang kelima berarti setelah kalian menyiapkan semuanya konsep atau menyiapkan fasilitas dan juga pemeran, kalian coba untuk berlatih supaya kalian lebih maksimal dari atau mendapatkan hasil yang diinginkan atau diharapkan, ya kan? Ya. Nah, selanjutnya melakukan pemeranan. Kalian dengan berlatih, kalian kan paling enggak harus simulasikan untuk gimana sih biar bisa lebih efisien dalam pembuatan, misalnya kan pembuatan video ya, misalnya dalam pembuatan video atau memerankan perannya itu harus maksimal atau biar lebih maksimal gitu kan, kalian harus berlatih dan bisa melakukan simulasi, ya kan? Ya. Dan yang terakhir adalah diskusi dan evaluasi. Dan di akhir ini kalian setelah semuanya sudah terselesaikan, sudah jadi produknya atau proyeknya, kalian diskusi dengan teman kalian atau teman sejawat kalian bisa, atau mungkin dengan yang ahli mungkin bisa diskusi dan kira-kira apa sih yang kurang dan kira-kira apa yang terlalu berlebihan, kurang lebih seperti itu. Oke? Selanjutnya teks narasi. Ya, kemarin kan kita belum sempat mempelajari ini ya, jadi kita akan masuk ke dalam teks narasi dan juga nanti kalian akan buat teks dialog kemarin yang sudah kalian buat dibentuk atau diubah dengan bentuk teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi atau bersifat imajinasi maupun instan fiksi dan ikatan juga teks narasi itu bersifat teks naratif, artinya teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Kalian bisa temukan teks narasi itu biasanya dalam kehidupan lingkungan kalian, pernah nggak? Di dalam berita biasanya, iya kan? Kayak menceritakan suatu peristiwa itu, iya kan? Ya. Contohnya berita apa? Kebakaran, terus kecelakaan, terus apa? Pembunuhan, banjiran juga. Ya, jangan juga. Ini. Oke, jadi tahu ya narasi itu seperti apa? Udah pernah kan dipelajari di semester
Ini semester 1 ya. Di materi-materi sebelumnya udah pernah kan? Yang bedanya teks LHO sama teks narasi pasti ada kan, sama tes PD juga, ya kan? Nah, berikut adalah contoh teks negosiasi dalam bentuk naratif. Jadi saya akan tampilkan berupa video. Silakan cermati dan ya saya tampilkan ya. Setelah kalian mengamati video tersebut, kira-kira maksudnya apa atau temanya apa? Temanya apa? Terus untuk strukturnya lengkap ya semuanya ya. Ada orientasi, ada penawaran, ada pengajuan dan persetujuan. Dan juga tadi kan dalam bentuk naratif, kira-kira masuk gak dalam bentuk narasi? Menceritakan sebuah peristiwa, masuk gak? Masuk. Yang bikin masuk apa? Ada perkenalan di awal. Halo, saya dari 10 MIPA. MIPA berapa tadi? Terus dari MIPA 2. Terus selanjutnya kami akan mempresentasikan. Nah, terus kan ada video yang mengambil buku ya, terus di berjalan itu kan menceritakan sebuah peristiwa dengan tanpa menceritakan tapi kayak menggambarkan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi semuanya masuk ya? Masuk? Yakin?
Oke. Selanjutnya kalian akan saya suruh atau untuk tugas kalian. Kalian coba bentuk kelompok kemarin yang sudah kalian buat. Silakan berkumpul atau berkelompok dengan kelompok yang sudah kemarin, yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Semuanya sudah berkumpul di kelompok masing-masing. Ya sudah. Reaksinya 1, benar. 2, 3, sama 4 ya. Jadi tugasnya adalah coba kalian buka dulu yang di LKPD kemarin di Canva ya. Masih ada kan? Masih? Nah, terus kalian coba ubah menjadi teks negosiasi berbentuk naratif. Jadi setelah kalian mengubah bentuk teks naratif, kalian coba presentasikan dengan membuat video. Nah, dalam proses pembuatan video itu kalian mempunyai peran masing-masing yang sudah saya tentukan, atau mungkin kalian menentukan sendiri boleh. Jadi ada satu sebagai moderator itu 2 orang, dan sebagai pemeran itu 2 orang untuk memerankan dalam teks negosiasinya, dan editor, kameramen, fasilitator, lalu ada yang di baru ini mana? Itu boleh bisa yang di kampanye. Ya, jadi saya share LKPD-nya melalui Canva. Dan di situ ada petunjuk pengerjaannya, nanti kalian ikuti. Ini silakan coba untuk cobalah di teknik negosiasi yang kemarin, coba diubah menjadi teks naratif melalui Canva yang sudah di ya, coba dibuka untuk ya ini. Jadi itu dulunya kalian teknik jadi berbentuk dialog kalian siapkan, lalu coba ubah menjadi teks negosiasi dalam bentuk naratif. Selanjutnya kalian menentukan perannya masing-masing dalam kelompok. Nah, ini kan ada sebagai moderator 2 orang, lalu pemeran 2 orang, kameramen 1 orang, editor 1 orang, tulis 1 orang, lalu prolog atau fasilitator masing-masing 1 orang. Jadi saya menjelaskan untuk tugas masing-masing, coba dengarkan. Untuk moderator 2 orang. Kalian masing-masing yang 1 orang itu sebagai penanya, sebagai penjawab dari pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kelompok lain. Itu saya siapkan untuk 2 orang sebagai moderator. Jadi nanti kalau misalkan dari kelompok lain ingin bertanya, dan sebagai moderator itu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, masuk? Yakin? Lalu untuk pemeran itu kan kalian tahu ya sebagai aktornya untuk dalam videonya. Masuk ya? Dan selanjutnya sebagai kameramen dalam pengambilan video, kan kalian butuh kamera kan? Itu tadi ada 1 orang sebagai kameramen. Lalu ada editor sebagai editor video dan juga sebagai editor Canva, itu bebas. Dan atau misalkan mau dikerjain bareng-bareng juga boleh sih. Misal yang memang ada yang punya ahlinya, atau mungkin dalam satu kelompok mempunyai beberapa, atau misalnya 2 ahli itu mungkin bisa. Jadi kalau misal Canva-nya itu bisa dioperasikan atau mau diedit lagi, itu bisa. Itu masuk. Oh ya, lagi ini ingat ini ya. Ini disalin lalu dibuat sendiri. Kalau misalkan mau pakai ini kan ini soalnya 1, 2, kalau mau dipakai 4 kan susah, ya kan? Bisa nggak disalin? Gini loh. Kalau untuk tadi not tulis itu
tugasnya adalah mencatat semua dari kejadian awal, misalnya seperti kita membuat video dan sebagai penulis teks naratifnya atau mungkin sebagai kerangkanya, menulis kerangkanya itu semuanya ditulis dan dalam bentuk apa ya, kayak bukan laporan sih, kayak menulis kejadian aja gitu. Semuanya dari awal, dari sampai dipresentasikan semuanya ditulis, oke? Dan sebagai apa ini bro? Yang terakhir apa? Oh iya, fasilitator itu kalian melengkapi kira-kira yang dibutuhkan di dalam kelompok itu apa? Kalian apa memberikan yang dibutuhkan. Misalkan ya dalam kelompok itu butuh tripod, kalian paling nggak harus cari tripodnya gitu buat pembuatan video atau mungkin untuk sebagai apa ya biar gak goyang-goyang videonya itu kan bisa ya. Oke, bisa dimulai sekarang. Untuk presentasinya mau apa ya besok kita mulai dari ya besok. Tapi pembuatannya, tapi besok harus sudah jadi besok bisa langsung masuk, bisa langsung presentasi. Oh ya, untuk pembuatannya itu bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas loh. Sama durasinya bebas dan untuk konsepnya bebas, bisa dokumenter, sinematik, film atau narasi bebas. Itu kan untuk konsepnya, kalian bisa kreativitas kalian sendiri. Oke? Oke, silakan bisa dimulai. Dan juga untuk nama kelompok diisi dengan misalkan ini kelompok berapa? 2. Jadi tulis 2 baru bawahnya baru namanya dan di sampingnya ada tugasnya apa itu apa gitu. Oke? Masuk ya? Ya silakan sudah dimulai. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kan ada tambahan di kalau misalnya itu baca topik nggak fokus ini kan ada yang penting kalian itu tulis keterangannya di namanya seperti apa kan mas sama ya sebagai kameramen, kamera, editor ya. Apanya? Bebasi terserah sesuai kreativitas. Jualan deklarasi dulu. Kan kalau misal buat video kan biasanya ada naskah dulu kan. Itu bikin apa narasi dulu. Iya. Jadi nanti ada tugas penilaian narasi video nilainya ada 3 kan sama 4 sama itu yang tugas masing-masing. Oke? Jadinya gimana? Itu kalau misalkan dari kalian kan misalnya ada punya peran apa ya kan online kan ditanyain mau kamu mau tugas apa kayak apa kalian kan tadi tahu kan teman kalian ahlinya itu apa gitu. Pada hari ini untuk kalian dari tugas itu nah moderator itu tugasnya dari awal kan ada 2 dari awal kalian presentasikan contoh kenapa apa ya
mengawali dengan baik, saya akan mempresentasikan gitu, itu sebagai moderator. Dan juga untuk moderator hadirnya nanti akan menjawab pertanyaan, atau mungkin dari dua itu tersebut bisa menjawab pertanyaan yang bisa. Oke? Kira seberat gimana? Iya, jadi itu apa perannya itu pas presentasi di depan moderator sama kalau nanti kan mencatat semuanya itu pasti juga bisa dicatat sudah mulai juga. Tapi kalau moderator terus tadi apa prolog itu pas presentasi bukan. Jadi kalau misalkan apa mau pas proses pembuatan video kalian bisa bantu-bantu. Kan tuh kan yang ada cuma dua itu. Tapi kalau misalkan kalian mau tambahin kayak tadi kan kayak dia titik buang sayang itu kan kalian bisa buat kenang-kenangan. Ya kan? Ya. Ya. Ceritakan apa narasinya sesuai dengan dialog yang kemarin dan kalian kreasikan lagi apa dibuat cerita itu aja terus kalian buat video. Bisa dinamain sebagai prolog ya. Iya. Yang tadi yang itu atau yang ini contoh ya, ini coba dengerin yang tadi mas, tadi saya mau revisi yang prolog bukan cuma di apa di presentasi ya, yang prolog itu tugasnya bisa di awal video, jadi di video itu bisa lebih dari 2 orang sebagai pemeran, bisa jadi sebagai apa namanya tambahan sebagai prolog, lalu ada sebagai apa ya fasilitator, mungkin bisa sih sebagai apa yang pemeran apa yang di film-film pemeran apa tambahan itu bisa. Jadi tugas prolog bisa di video, bisa di pas presentasi. Kalau misalkan di video prolog itu dari awal menceritakan pada suatu hari, kalau misalkan di contoh-contoh yang kita udah pernah lihat ya, itu kayak di film-film kartun pada suatu hari gitu kan, itu kan pernah kan, itu tugas prolog. Dan kalau misalnya di presentasi kalian menceritakan kembali dari awal, jadi atau mungkin bisa ceritain konsepnya aja, mungkin bisa sih kan karena udah diceritain di video kan, ya kan? Itu sebagai moderator juga bisa sebagai apa menceritakan konsepnya juga bisa. Jadi kalian diskusikan atau di apa namanya dalam kelompok itu bisa disepakati bersama sih sesuai dengan kemauan kalian. Oke? Yang enaknya itu gimana? Nanti saya nilai dengan kekompakan dan dengan kreativitas apa dengan ide menarik kalian itu. Ini sabar. Kan saya belum buat yang itu ya. Tapi kalau misalkan mau kayak itu sudah jadi begitu sudah terus lanjut narasi di sini mas tidak ada aku kan saya bukan bahasa komunikasi. Ya sebelumnya saya belum jelasin, kalian boleh lihat referensi dari manapun ya, seperti kesepakatan kemarin.
dari sosial media manapun, TikTok, Instagram, atau mungkin YouTube, bebas sebagai referensi aja. Kalau tadi gitu, tadi kalian bisa scan di buku teks, ada sih buku teks itu. Ya, yang video tadi. Nanti ketika ini video kelas MPN ya, sebelumnya selesai ya video. Kan durasinya kita cuma 1 menit sampai 2 menit. Yang dinilai kan waktu itu ngasih tahu. Kalau misalkan apa yang mau dikreasikan seperti sinematik itu apa ya, efek dokumenter itu kan yang penting sesuai dengan kreativitas kalian. Dari sini udah kira-kira ada kekurangan kan enggak? Malah lebih banyak. Sebagai moderator sama moderator itu kan kayak kita membuka sebuah acara. Nah kalau prolog kan itu kan menceritakan, ya berarti beda tuh. Dua. Nah itu tugas moderator itu sebagai sebuah acara ya, karena yang menjawab pertanyaan biasanya kan ada pertanyaan yang kami terus ya biasanya kalau dari aku ya biasanya aku kita atau mungkin kan apa ya yang sekiranya bisa jawab aja, kalau enggak yang bisa bicara. Ini jangan ditanyain dulu dong orangnya. Sih gimana sih? Saya paling buat apa ya? Kalau misalkan buat video ini tadi seperti kan durasi juga lama, cuma 2 sampai 5 menit sih, ya kan? Apa? Coba ya kan esok kita coba kelompok dalam kelompok apa sekitar 10 ya karena ketika kita dulu ya kalau dari saya malah saya harusnya ada pertanyaan ya supaya apa betul lama itu pertama 1, 2, 3 kan. Biasanya kalau di bagian itu masuk cuma baik ngaji atau apa? Masih sendiri tadi belum bareng-bareng. Itu toh ada lagi itu dia beri apa sih? Biasanya kita terus, tapi nggak tentu. Ada jebak berarti.
kalau deklarasi itu kan biasanya pembuka kalimat itu sih itu yang dibacain. Pembuatan video dan langsung presentasikan, ya kan? Ini 6 menit atau 7 menit lagi tuh. Saya cukupkan untuk hari ini. Saya cukupkan untuk hari ini. Kita akan dilanjutkan kembali besok di jam pertama ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan, insya besok kita akan langsung pembuatan video. Dan untuk pembuatan video kalian bisa mulai dari sekarang atau mungkin besok. Jadi saya memberikan waktu untuk kalian. Atau mungkin besok bisa langsung dipresentasikan di jam pertama mungkin boleh, kalian lebih bagus. Ya kan? Jadi sekian untuk hari ini, saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan aja nggak apa-apa. Mau tanya pribadi juga boleh. Pribadi? Enggak? Oke, untuk kesimpulan hari ini ada yang mau menyampaikan? Siapa? Coba. Kemarin ya. Terus siapa lagi ada yang menyampaikan kesimpulan hari ini? Silakan. Halo. Ayo simpulkan dari ini kita belajar apa? Apa kita hari ini belajar apa? Baik tentu saja dalam bentuk naratif dan langkah-langkah peran atau cara memerankan ya, seperti itu. Dan juga untuk refleksi saya harap untuk pembelajaran selanjutnya teman-teman semuanya bisa lebih aktif dan bisa lebih berpartisipasi untuk pembelajaran selanjutnya ya. Dan juga saya harap saya sendiri bisa menjadi teladan dan memberikan pembelajaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan kalian masing-masing dan menyesuaikan dengan karakter kalian sendiri. Jadi bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini? Bisa. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Oke, saya akhiri dan silakan untuk Mas Ketua bisa ditutup dengan doa. Bersiap, doa dimulai. Bismillah.